Balik lagi di Cuap-Cuap Cuan Berkah. Nah, kali ini kita masih tersambung dengan Mbak Eka Savitri, analis dari BRI dan Reksa Sekuritas. Kali ini kita akan membahas dengan tema berburu cuan saham perbankan. Langsung saja kita lanjut dialognya ini bersama dengan Mbak Eka Savitri. Mbak Eka, kalau misalkan kita lihat kemarin juga BI juga meminta nih untuk bank-bank, khususnya bank-bank BUMN untuk menurunkan suku bunga kredit gitu. Nah, ini seperti apa sih Mbak Eka? Kalau untuk suku bunga kredit sih kita melihatnya memang, sudah mulai turun ya, memang secara likuiditas cukup, jadi memang bank-bank tuh ada insentif juga untuk menurunkan suku bunga, demi bisa mendorong pertumbuhan kreditnya. Jadi sebenarnya mekanisme pasar ini tuh sudah berjalan gitu kan, cuma mungkin memang tidak bisa secepat yang diinginkan oleh mungkin BI dan OJK, tapi balik lagi, setidaknya itu sudah berjalan gitu kan. Jadi kalau kita melihat sih mungkin ke depannya masih ada ruang juga gitu untuk, suku bunga kredit itu bisa pelan-pelan turun gitu, karena balik lagi tergantung supply dan demand gitu. Jadi kalau kita sih ngelihatnya masih seperti itu, Mbak. Oke, jadi ternyata memang sudah berjalan tapi tidak langsung bisa secepat itu ya, jadi balik lagi ke permintaannya masing-masing. Nah Mbak Eka, kalau kita lihat juga kan ini kinerja laporan keuangan bank-bank big caps nih, khususnya ini sudah mulai keluar nih. Nah seperti apa nih Mbak Eka melihat terkait dengan proyeksi dari kinerja perbankan di tahun ini nih, khususnya saham bank-bank big caps? Sebenarnya kalau kita ngelihat dengan result yang akan keluar ya, terutama untuk, big banks gitu, kita ngelihatnya sih mungkin secara performance mereka masih akan tetap bagus. Kenapa? Karena bisa dilihat sebenarnya industri perbankan itu bisa dikategorikan sebagai oligopolistic market. Jadi memang kita bisa lihat sebenarnya 4 bank besar ini ya, kita sebut lah ya BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, itu secara market share tuh baik dari sisi kredit maupun dari segi, dana pihak ketiga itu mendominasi, masih di atas 45%. Jadi kalau melihat seperti ini sebenarnya mereka ada di posisi yang jauh lebih baik untuk bisa membukukan kinerja yang positif di tahun ini. Dan kita juga tahu kalau tahun lalu itu kan memang, ya kinerja bisa dibilang kurang bagus, masih membukukan profit tetapi, negatif growth lah ya secara year on year, dan karena dari low base di tahun lalu, tahun ini tuh seharusnya, akan menjadi turnaround, point untuk, kinerja perbankan di Indonesia terutama big caps, seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang di tahun ini cukup optimistis ya kinerja-kinerja keuangan bank-bank big caps nih, khususnya yang totalnya berada di lebih dari 45% market share ini bisa kembali bagus gitu ya di tahun ini Mbak Eka. Nah terkait dengan kembali pulihnya juga sektor perekonomian ditambah lagi dengan sudah dimulainya juga berjalannya ini vaksinasi secara massal, nih sebetulnya seberapa atraktif sih saham-saham di sektor perbankan Mbak Eka? Untuk attractiveness sebenarnya masih cukup atraktif ya, karena kita bisa menggunakan tuh sebenarnya perbankan sebagai proksi untuk, pertumbuhan ekonomi di satu negara. Jadi memang ketika, ekonomi sudah mulai pulih, program vaksin sudah mulai berjalan, setidaknya lancar lah ya, on track gitu, kita bisa ngeliat itu harusnya juga inline dengan kinerja, perbankan di Indonesia. Namun kalau kita lihat lagi memang spesifik di tahun ini gitu ya, memang yang saham-saham perbankan yang mungkin bisa lebih sebenarnya year to date lebih outperform itu adalah, saham-saham bank kecil gitu. Nah, ini kenapa? Karena memang ada juga story mengenai digital banks. Nah, ini yang akhirnya mungkin secara tidak langsung membuat saham-saham big caps yang perbankan tuh setidaknya year to date tuh bisa dibilang underperform dibandingkan dengan bank-bank kecil. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke fundamental, sebenarnya saham perbankan yang big caps ini yang sebenarnya lebih menjanjikan gitu, karena kita udah tahu presence-nya bank ini, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI gitu kan, instead of mungkin yang smaller banks lah bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi sebenarnya, it's good to have, your position in big caps, just for the sake karena memang kita juga udah tahu, track record dari bank-bank ini, terutama bank-bank big caps ya. Sementara mungkin untuk yang small caps, it's more into the story driven gitu, pick. Jadi kalau kita sih at this moment kita masih lebih suka memang big caps bank ya at this point gitu.
Oke, baik Kak. Jadi memang kalau misalkan melihat lagi saham-saham perbankan, khususnya lihat lagi yang memang sudah jelas gitu ya, existing fundamentalnya seperti apa. Mbak Eka, kalau misalkan kita juga lihat ya, dengan bergulirnya vaksinasi massal yang semakin masif saat ini, sebetulnya dari segi penyaluran kredit gitu, paling tinggi nih puncaknya di perbankan tuh bakal kapan sih Mbak Eka? Kalau kita lihat puncak mungkin bisa mulai di second quarter ini ya. Jadi kan kita ingat tahun lalu mungkin memang, PSBB itu baru mulai kan di kuartal kedua gitu. Jadi low base juga di tahun lalu. Jadi mungkin itu mulai kelihatan di second quarter, untuk tahun 2021. Karena juga kita tahu ada Ramadan dan Lebaran itu kan setidaknya mendrive untuk, consumer loans. Tapi, untuk yang mungkin lebih ke corporate, kita ngelihatnya mungkin di second half ya, jadi di semester kedua 2021 karena kita juga tahu infrastruktur cerita mengenai infrastruktur itu kan masih jalan gitu. Jadi biasanya untuk korporasi tuh mereka baru mulai menarik pinjaman mereka tuh di semester 2 2021. Jadi memang kalau dibilang puncak mungkin karena low base lebih di second quarter, tapi itu kalau kita bandingin nanti quarter on quarter mungkin bisa dilihat mungkin di third quarter atau fourth quarter ya. Oke, jadi sekitar kuartal 2 atau kuartal 3 tahun ini ya Mbak Eka. Nah kalau dari Iya. segi segmentasi penyaluran kreditnya sendiri seperti apa sih Mbak Eka? Karena kita tahu juga bahwa belum semua sektor pada tahun ini hingga saat ini bahkan belum sepenuhnya bangkit gitu Mbak Eka. Kalau untuk secara sektor, kita sih ngelihat mungkin yang, basic necessities ya, jadi kebutuhan dasar mungkin seperti, perusahaan consumer, sektor consumer, terus habis itu mungkin lebih ke telco karena tetap ya, walaupun pelan-pelan mobilitas orang sudah mulai ada, tapi, sebagian besar juga masih ada yang di rumah gitu kan. Jadi untuk, telco sektor itu juga masih bagus kita ngelihatnya. Dan mungkin kalau kita juga berbincang dengan beberapa manajemen big banks, itu mereka juga melihat masih ada potensi kredit di komoditas. Karena kita juga tahu global demand tuh lagi cukup bagus untuk komoditi gitu kan. CPO harga juga masih oke, dan juga kalau dilihat coal dan juga mining juga masih bagus. Tapi memang harus dipilah-pilah lagi ya untuk sebenarnya perusahaan mana yang masih bisa diberikan kredit dengan kredibilitas juga track record quality yang bagus gitu. Jadi mungkin itu sih yang kalau kita ngelihatnya sektor-sektor tersebut yang masih memberikan potensi untuk pertumbuhan kredit di tahun ini. Oke, nah kalau tadi dari segi sektor-sektor mana nih yang kira-kira bakal berpotensi terkait dengan maksimalnya penyaluran kredit. Nah kalau resiko-resiko yang patut diwaspadai apa sih Mbak Eka selain dari masih kita dihantui oleh adanya pandemi COVID-19 ini? Resiko sih terutama untuk kinerja saham ya, ini memang agak sedikit tricky di tahun ini karena memang ya fundamental is one story, tapi mungkin, faktor-faktor lain termasuk global juga berpengaruh gitu kan. Jadi kita masih ada outflow untuk, beberapa waktu gitu kan terakhir. Jadi kalau kita ngelihat global itu masih, uncertainties itu masih tinggi. Terus kedua juga kita ngelihat, sekarang kan ya cryptocurrency dan instrumen-instrumen sejenisnya itu kan juga udah cukup lumayan mendominasi nih untuk, investor-investor baru terutama retail. Jadi mungkin itu juga yang bisa menjadi resiko ya, untuk kinerja saham, di tahun ini gitu. Selain juga mungkin ya pertumbuhan kredit pertumbuhan ekonomi atau GDP juga mungkin bisa jadi ada resiko lebih ke range bawah dibandingkan dengan range atas. Karena ya balik lagi mungkin, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga belum merata kan, lebih banyak, depends on, Pulau Jawa gitu. Jadi memang dinamikanya tuh amat sangat, tinggi juga gitu kan, untuk, kinerja saham perbankan ataupun mungkin, JCI secara umum gitu. Oke, dinamikanya lagi sedang tinggi-tingginya ya Mbak Eka. Tapi menariknya nih Mbak Eka, Betul. kalau misalkan kita lihat ya secara year to date, ini asing sudah mulai koleksi lagi nih saham perbankan di big cap gitu. Nah prospeknya ini seperti apa nih Mbak Eka? Balik lagi kayak tadi aku bilang kalau memang secara fundamental, big caps itu masih quiet, solid ya secara story gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat memang
mungkin beberapa hari terakhir foreign sudah mulai masuk lagi, mungkin karena mereka juga melihat secara valuasi saham perbankan ini udah cukup murah gitu kan, dibandingkan mungkin dengan all time high-nya mereka beberapa bulan lalu gitu. Sementara dari segi margin juga pasti ada sedikit improvement, expansion gitu kan di NIM dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga kalau dilihat kan kenapa Indonesia masih darling lah untuk fund-fund global itu juga karena secara return on equity juga masih cukup bagus ya. Mungkin dibandingkan dengan perbankan lain di negara yang sekitar gitu sih. Oke, jadi secara return on equity masih bagus. Nah, tapi Mbak, kalau kita lihat suku bunga acuan saat ini kan kita lihat memang lagi rendah nih di 3,5%. Nah, tapi sebenarnya dampaknya seperti apa sih ke sektor perbankan secara umum ya? Kalau kita lihat secara umum di perbankan itu memang sebenarnya lebih mensupport ke penurunan cost of fund ya. Jadi dari sini bank-bank masih punya likuiditas yang cukup gitu kan. Jadi mereka bisa menurunkan terutama tingkat suku bunga di deposito berjangka. Karena memang selama ini kan yang mempunyai korelasi erat dengan suku bunga acuan adalah deposito berjangka. Jadi dari sini juga sebenarnya yang akan menjadi main beneficiary adalah memang bank-bank yang mempunyai exposure yang cukup tinggi terhadap deposito berjangka. Di sini bisa dibilang ya bank buku 3 lah ya, buku 3, buku 2, ataupun mungkin buku 1. Karena memang selama ini kan kita tahu secara struktur dana pihak ketiga pun mereka banyak didominasi oleh deposito berjangka. Jadi kalau melihat seperti ini sih harusnya trennya masih cukup baik ya, dan ini akan mensupport ke ekspansi di net interest margin atau NIM di tahun ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.